Ya 3 malam. Itu tanpa makan? Ya 3 malam saya dengar suara golek. Kok di mana itu golek, saya tanya kan gitu. Mungkin ini makhluk, ini gaib lah gitu. Mungkin saya nggak heran, ini biarlah gitu, penting ini saya berhasil gitu aja. Nyampe pagi lah gitu, nggak ada apa-apanya. Pas ini sekitar jam 10 siang itu banyak monyet Kang turun dari itu kan, dari pohon kayu yang besar itu, ya dimakan itu saja itu. Selamat sore Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Didit. Mas Didit ini asli Garut Sobat. Jauh-jauh dari Garut ke Banyuwangi ingin mengisahkan kisahnya yang pernah melakukan ritual pesugihan di Gunung Pamujan. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Didit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Naik apa ke sini Mas? Ke sini saya naik bis dari Garut ke Tasik ke Surabaya. Gitu. Tempuh dengan perjalanan berapa hari dari Garut? Sekitar nyampe jam 3 ke Surabaya, sampai ini sore, sekitar 1 hari 1 malam ya kayaknya. Dari Garut sampai ya ke Banyuwangi sehari semalam? Iya, sehari semalam. Masya Allah. Itu kayaknya Mas Didit itu pernah melakukan ritual pesugihan di Gunung Pamujan ya? Ya, Pamujan. Itu kalau bisa diuraikan apa diceritakan Mas Didit, itu pada tahun berapa? Sekitar tahun 2019. Waktu itu semenjak saya usaha inilah gitu Kang. Terus apa Mas Didit? Turun lah gitu intinya. Sudah gitu kan saya buka usaha, waktu itu mentok. Saya yang ngobrol sama teman-teman saya, yang ngasih jalan, udah aja katanya Bang Didin ke Gunung Pamujaan, tempatnya di wilayah Jawa Barat, daerah Ciamis. Gitu. Semenjak itu saya langsung Kang menemui teman saya disuruh antar ke tempat itu. Ya alhamdulillah nyampe ke tempat itu, ke tempat Juru Kunci di daerah Haurbeuti, tidak salah itu saya. Berapa orang ke sana itu? Cuma saya berdua sama teman balik lagi ke Tasik. Cuma mengantar aja? Ya mengantar aja. Ya saya situ ngobrol-ngobrol sama Juru Kunci, maunya apa, tujuannya apa. Saya bilang sama Pak Juru Kunci, saya gini, pengen banyak duit saya, tapi yang berlaku di Republik Indonesia, duit asli gitu, saya minta dari para leluhur itu gitu. Semenjak itu saya langsung jam 6 sore berangkat, ya jarak tempuh sekitar 4 kilo. Nyampe sekitar jam 9 ke sana, ke gunung gitu Pamujaan. Di situ nggak ada apa gitu, bangunan nggak ada, cuma makom 2 di situ, ada tangkal kayu besar di situ. Itu di pucuk gunung apa? Ya di pucuk gunung. Di pucuk gunung. Ya. Habis itu saya Juru Kunci tawasul, terus ngebakar dupa apa gitu ya, bakar apa segala sesajen itu disiapin gitu, udah ini. Langsung katanya, apa yang minta katakan di sini. Ya saya minta gitu,
sesuai waktu di tempat itu di rumah kuncian, langsung saya ke situ itu lagi. Saya beres itu saya mengutarakan itu permintaan saya itu. Habis itu udah beres, di situ ada suatu barang gitu Kang, batu itu kan, berbentuk batu tapi sekitar lah, gedenya nggak terlalu sih. Nah, pas itu dia ngasih ini, katanya begini Kang, katanya baca syahadat 3 kali, kalau betul akan dikasih duit dari sini, ini batu akan berat. Nah, saya baca syahadat 3 kali Kang waktu itu. Itu si batu itu, benda itu berat Kang. Nah, kembali lagi ini minta enteng. Baca lagi syahadat itu 3 kali minta enteng. Enteng itu Kang. Herannya itu saya di situ. Makanya saya percaya gitu. Batu itu pertama kali berat diangkat? Berat Kang. Sebesarnya atas satu meja ini? Enggak, kecil, sekitar ada 5 kilo lah kurang lebih. Tapi diangkat waktu itu berat tapi kuat? Kuat, sampai saya berdiri. Herannya itu saya, makanya saya sakingnya ini saya pasti ini berhasil gitu Kang. Jadi pasti ini saya berhasil gitu. Soalnya itu cirinya batu itu bisa berat gitu. Nah, itu kembali lagi baca syahadat itu minta enteng-enteng, nggak mungkin ini saya berhasil gitu. Setelah itu sekitar jam itu kan pulang, Pak Juru Kunci pulang kan, ya saya ditinggal sendirian di situ di Gunung Pemujaan itu. Dia saya ya tawasul lah sendirian bakar itu. Sesajinya apa yang disiapkan? Sesaji itu semacam ini Kang, apa ya, buah-buahan, anggur segala gitu kan, kopi pahit, kopi manis, terus pakai apa ya, salah pakai kayak daging kambing kayaknya tuh, saya itu udah disiapin sama dia gitu. Udah masak ya? Ya udah di itu mentah itu Kang. Oh, mentah? Mentah. Nah, setelah itu saya ya nyampe malam, ya waktu itu bakar itu terus, nyampe nya 1 malam, 2 malam nggak ada penampakan gitu. Jadi saya pengen di dalam hati saya itu Kang, pengen secara langsung berdialog sama yang goib di situ saya waktu itu gitu. Ya 3 malam itu tanpa makan? Ya 3 malam saya dengar suara golek. Kok di mana itu golek, saya tanya kan gitu. Mungkin ini makhluk ini gaib lah gitu. Mungkin saya nggak heran, ini biarlah gitu, penting ini saya berhasil gitu aja. Nyampe pagi lah gitu, nggak ada apa-apanya. Pas ini sekitar jam 10 siang itu banyak monyet Kang turun dari itu kan, dari pohon kayu yang besar itu, ya dimakan itu sesaji itu, dimakan sesaji itu. Ya walau alam saya juga cenderung mungkin ini apa, saya mau itu gitu, bisa menjurus ke pemujaan monyet gitu. Tapi saya kan nggak bilang begitu, saya waktu itu ke Juru Kunci, saya minta uang dari sini yang asli sebanyak-banyaknya yang berlaku di Republik Indonesia gitu. Saya minta sama Juru Kunci, saya minta pribadi ke para leluhur di situ gitu. Soalnya di situ ada 3 makam, ada cewek itu, Mas Arum nggak salah tuh, saya pakai minyak air mata duyung itu, batu kan di ini ya, di giniin gitu, digesek-gesek kata Juru Kunci gitu. Ya saya ikutin aja aturan Pak Juru Kunci. Ya nyampe saya Kang itu lima hari itu kan, 5 hari 5 malam itu saya. Yang nggak ada itu, cuma itu aja. Ya terakhir itu ada ular di belakang saya, ular kobra itu.
Saya juga kaget gitu. Saya mengharapkan oh ini mungkin rezeki saya gitu, tapi ternyata enggak. 5 hari 5 malam itu gak makan? Enggak kan. Sambil puasa? Ya puasa saya. Ya makan apa di situ kan nggak ada jauh kemana. Ya terus habis itu pulang? Ya habis itu saya pulang sampai apa hampir inilah, hampir nggak nyampe ke rumah juru kunci itu. Ya habis itu saya minta ya kasih makan lah sama juru kunci. Kata juru kunci gimana katanya, baru kali ini saya ada pasien intinya nggak berhasil gitu. Biasanya itu berhasil kata Pak Juru Kunci. Jadi gimana, mau lanjut? Lanjut Pak, saya sebelum berhasil nggak bakalan pulang gitu saya. Ah itu saya ritual lagi Kang. Di rumah kosong yang angker udah lama puluhan tahun nggak diisi itu saya. Oh nggak kembali ke tempat itu? Enggak saya. Tapi wilayah di gunung? Ya wilayah itu aja, di wilayah itu. Gunung Pamujan itu? Ya di kampung itu. Saya rumah kosong, soalnya nggak, wah puluhan tahun nggak diisi gitu. Kata juru kuncian, siap saya. Ritual lagi saya itu di situ. Ya sama juru kuncian langsung Pak juru kunciannya pulang, saya ngebakar sendiri tawasul gitu. Terus pakai sesaji lah? Ya pakai sajian, dia yang nyiapin waktu itu. Apa sesajinya waktu itu? Ya buah-buahan juga, kopi pahit, kopi manis. Sama? Ya sama itu, pakai itu juga. Pas saya mimpi gitu kan, mimpi sekitar jam 12 untuk salah tuh, mimpi saya di situ. Ini ritual kok bisa mimpi apa tertidur waktu itu? Saya sampai itu kan suruh baca apalah gitu, mau bismillah apa kata juru kunci, saya baca itu sambil dikir. Sambil dikir itu saya baca itu. Saya mimpi nggak sadar. Mimpi itu saya lihat. Ini ngimpi apa antara sadar nggak sadar? Apa? Iya kayak gitu kayak nggak sadar gitu. Tapi sebut nggak sadar saya waktu itu kan saya lagi ini Kang tidur gitu kan. Soal saking dikirnya kebanyakan seberapa ribu kata itu kan sebanyak-banyak lah gitu kata Pak Juru Kuncian itu. Nah itu mimpi saya. Di situ ketemu saya sosok wanita. Di situ ada kursi megah lah gitu, kayak gading gilang kencana lah gitu. Nah di situ saya disuruh ini katanya, harus kamu motong ayam putih. Saya kaget juga kok ayam putih gitu. Takut saya kan nggak minta itu, takutnya saya ada keluarga saya ada yang jadi korban gitu. Nah, terus saya lanjut Kang. Waktu itu saya nggak ini. Nah, terus itu mimpi panjang Kang. Minta ayam putih, terus di situ lihat ada kayak permadani itu. Saya lihatnya di bangunan itu kayak kerajaan lah gitu Kang, kayak kerajaan. Itu barang-barang yang dulu gitu kan ada di situ gitu. Nah semenjak itu saya baru bangun Kang, sadar itu saya di situ kok saya harus motong ayam putih gitu. Saya nggak mau, takut anak saya, istri saya gitu. Saya nggak dilaksanain. Ya begitu ceritanya saya pagi itu Kang ya, datang kuncian ke situ. Gimana Kang katanya, begini Pak, malam itu saya sempat mimpi, saya kan ngewiri itu, mimpi itu suruh motong ayam putih. Saya nggak mau. Benar Pak Juru Kuncian, ini di sini ada bangunan barang dulu itu semacam kendang apalah, degung itu kayak bonang gitu kan. Emang bener gitu kata Pak Juru Kuncian, bener. Emang waktu itu lihat, iya saya waktu itu. Nah begitu kisah. Jadi saya. Yang kedua ini juga belum ada hasil.
belum ada hasil, Kang. Mas Didit ini melakukan ritual pesugihan ini sampai berapa kali? Saya ada 10 kali, Kang. 10 kali. Iya. Masya Allah. Ya, sejak itu saya gagal, Kang, ya. Waktu itu sekitar 2 tahun saya mencari lagi. Setelah jarak ritual Ya, itu? ya, secara ritual itu dari Jawa Barat itu. Daerah Ciamis itu saya mencari lagi di daerah Bungbulang, saya daerah Kabupaten Garut. Ya, berdekatan dengan laut, daerah Rancabuaya itu, Kang, posisinya di situ. Saya ke situ ya dikasih tahu juga sama teman langsung, saya meluncurlah ke sana ke tempat lokasi itu, Kapajuru Kuncen. Nah, di situ saya berangkat, ceritanya berangkat langsung dari pagi sekitar nyampe lah sore ke situ. Naik apa ke sana, Pak? Bawa motor waktu itu, Kang. Dari Garut Ya, ke mana itu? bawa motor saya waktu itu Dari Garut kemana? ke Garut ujung itu. Itu Tapi- posisinya kan Garut Selatan, dekat laut itu, Kang. Tapi sama-sama masih daerah Ya, Garut. ya masih daerah Kabupaten Garut itu, cuma ujung itu mau arah nyambungnya ke Cianjur itu, Daun itu posisinya tuh. Itu kan meliwat hutan, kan. Saya itu mau ke rumahnya Pak Juru Kunci itu, saya lewat hutan kebun karet itu waktu itu. Ya sekitar 7 kiloan lah lebih itu. Baru nyampe saya ke rumah Pak Juru Kunci itu. Ya ngobrol-ngobrol di situ. Ya, siap. Waktu itu sekitar jam 8 ya udah disiapin lah sajian segala macam. Cuma itu kan biasa kopi pahit, kopi manis, terus ada ketan apa itu udah disiapin itu sama Pak Juru Kunci itu. Saya kan kurang ini gitu. Pesugihan apa itu, Pak, katanya? Itu katanya duit juga katanya. Kalau kita ini langsung dikasih duit dari itu, dari negara itu katanya, dari Maksudnya Eyang mintanya duit ke siapa? ke Eyang Nagabuana gitu. Yang Nagabuan. Iya, Eyang Nagabuana, Kang. Waktu itu kan begini, Kang. Kata Pak Juru Kunci itu mau wujud atau suara gitu. Itu kan saya suara aja gitu. Nah, ya udah clear, langsung saya berangkat ke lokasi, langsung ritual di lokasi. Lokasinya itu apa? Tempatnya gua? Nah, di bawahnya guha, saya di atasnya. Di atas guanya? Ya gawat kan ini apa, kalau misalnya nggak miring itu lokasinya miring. Di tebing? Ya di tebing gitu, tebing, Kang. Berarti Tebing. panjenengan nggak di guanya, di atas gua? Nggak di atasnya itu saya. Nah, habis itu ritual bakar segala menyan apa dupa itu. Nah, terus kata Pak Juru Kuncen, kalau datang jangan intinya jangan lari gitu kan, jangan lari, terus jangan ini gitu. Sekitar habis itu kan, Kang, habis itu kan pulanglah Juru Kuncen itu kan pulang, saya sendirian. Terus saya itu sekitar jam 11 itu saya ngerokok, itu kan boleh ngerokok gitu, nggak apa-apa gitu. 12 siang? Malam? Malam pas itu datang, dari awalnya datang suara angin dulu, besar sekali anginnya, Kang, sampai ada yang suara gimana lah gitu, banyak suara-suara lah aneh gitu, Kang, gitu. Sampai ada yang ke kuping saya gitu, niupin gitu. Nah pas itu langsung dia tertawa, Kang. Ada suara? Ada suara langsung tertawa itu. Suaranya ini cowok apa cewek? Cowok. Itu saya jawab, Eyang dari mana? Saya dari laut daerah Rancabuaya. Kata dia. Mau apa katanya, Nak? Gitu. Kata dia, saya minta uang buat saya
nafkahan keluarga, buat ibadah, buat yang membutuhkan lah. Saya kalau udah banyak duit buat anak yatim saya akan bisa ngasih gitu. Gitu. Kata dia marah, Kang. Katanya manusia serakah, kata. Ke saya bilang itu. Gitu. Marah itu ya. Tapi suaranya ini kayak kakek-kakek apa gimana? Wah, suaranya anderuan. Suara kayak itulah, kayak kalau di apanya? Kayak buta gitulah. Suaranya besar sekali. Anderuan itu. Sampai merinding saya juga, tapi saya nggak takut gitu, Kang. Soalnya saya wah ini saya ngasih ini gitu. Karena panjenengan pingin suaranya aja, nggak pingin lihat wujudnya. Iya, kan waktu itu kan saya nggak lihat wujudnya, kan suaranya aja kata itu. Saya juga ya, cuma saya siapin tas itu, Kang. Buat ada uang? Iya, siapin tas itu. Dikasih contoh uang 100.000 waktu itu. Di depan saya kan. Depan saya itu, Kang. Itu. Dikasih minyak gitu di ini. Uang 100.000 itu yang ini. Nah, habis itu kata yang dagang buana itu namanya, tunggu sebentar, saya mau ke negara katanya, mau keraton kata dia. Nah, habis itu saya tunggu, ya itu suara anginnya berhenti, langsung ini biasalah seperti biasa gitu, Kang, adem gitu. Nah, saya merokok lagi saya kan. Gitu. Nah, pas itu saya ya mungkin ini berhasil gitu, mungkin enggak ini lagi. Tas saya dipegang, ini tas di depan saya itu berat, Kang. Tasnya nggak ada isinya ya? Tahu ada berat kan, itu kosong kan, ada uang 100.000. Sebelumnya nggak ada isinya? Nggak ada, Kang, nggak ada itu waktu itu, kosong kan. Kalau gitu kan berat. Nah, habis itu saya langsung pulang, Kang, ke rumah juru kunci saya. Bawa tas itu? Ya, bawa tas itu. Soalnya berat. Tapi nggak dilihat dulu ya? Nggak dilihat saya. Takutnya gimana-gimana lah gitu kan. Nah, saya diunjukin ke Pak juru kunci, "Bah, ini ke tas saya udah diisi gitu." "Wah, ya berhasil." Nah, katanya, "Coba buka." Gitu. Saya buka, Kang. Ya. Itu bukan uang, Kang. Sirih ya? Daun sirih? Daun sirih itu kepukan diikat. Nah, kata Pak juru kunci, "Belum, ntar di sana mungkin di rumah kamu," katanya. Oh, itu di dalam tasnya itu ada daun sirihnya? Daun sirih itu banyak. Itu full juga? Full, saya juga kaget itu. Kok siapa yang isi gitu kan. Saya juga heran, diikatnya sama daun erih lah, erih. Alang-alang gitu kan. Alang-alang lah kalau itu kan. Kalau bahasa Sunda daun erih gitu. Saya juga kaget. Nah, udah aja katanya. Kata Pak juru kunci. Pulang. Saya pulang jam 1, Kang. Pulang malam-malam lewat kebun karet tuh yang 6 kilo itu. Kan itu angker banyak. Ya berhala lah, macam babi apa. Katanya itu sering nampakkan harimau katanya. Nah, saya kan disuruh pulang gendong tas penuh itu. Pas gendong saya itu terasanya panas. Si tas itu panas. Nah, nyampe lah saya sekitar jam berapa ya ke rumah. Salah jam 6 lah pagi itu. Jam 6 saya kan istirahat dulu, nyantai, ini udah berhasil gitu menurut perasaan saya. Nah, pas itu saya telepon pas nyampe ke rumah, ya saya ke keluarga gitu kan, ini cuma dilihatin gitu kan, hasilnya ini cuma belum ini. Nah, terus saya telepon, "Gimana, Bah? Ini masih ini, ya tunggu," katanya. Itu. Ya 1 hari, 2 hari, 3 hari masih sirih, Bang. Masih daun sirih? Masih daun belum sirih. Berubah jadi belum uang. Berubah jadi duit. Ah, di situ saya gimana ini, saya kan gitu. Kata Pak juru kuncen, bawa lagi itu sirihnya katanya. Suruh bawa ke sana lagi? Ya enggak, waktu itu saya kan capek, Kang, ngebuang ya
ya materi nggak seberapa gitu, cuma saya tenaga itu kan jaraknya jauh nempuhnya gitu, mana jalannya kayak ini batu gede-gede gitu kan. Kayak susah ya Iya, rutenya itu. iya kalau hujan nggak bisa itu kan, Nggak bisa naik. nggak bisa naik gitu. Naik motor itu ya. Iya, licinnya nanjak, mudun, gunung gitu. Tapi mobil nggak bisa masuk ya. Bisa kadang-kadang kalau nggak hujan gitu kan bisa masuk, kalau itu kan itu masuk kan perkebunan karet itu, perkebunan itu di situ. Sebetulnya waktu itu dikasih ya, cuma nggak dikasih uang. Iya, uang itu mah yang 100 yang asli contoh ada gitu kan. Ada kan disuruhnya itu, ada itu. Cuma kok dikasih daun sirih ya? Ya kasus siri, jadi saya kesal mungkin ini gimana ya, ya itu aja saya buang aja, suruhnya bawa ke sana, enggak saya mungkin. Itu setiap diikat itu berapa lembar? Itu ada banyak sih. Satu ikat itu. Satu ikat kalau salah itu tahu 20 lembar itu salah kan? Satu ikat 20 lembar. Iya 20 lembaran. Sampai full satu tas Iya, itu ya? iya sampai full. Ya tas ini yang dipakai. Iya. Iya. Tas ini. Ya itu kalau misalnya ada 20 ikatan udah ketahuan kan. Kalau 100 jutaan itu 1 M ya. Itu. Jadi saya udah ini sebetulnya udah ya inilah udah bahagia saya itu. Lah ya. Ya seneng gitu saya, ya Allah kok ini bukan gitu. Jadi kecewa saya itu. Kalau daun sirih kan nggak laku. Iya. Makanya dibuang gitu kan. Berarti Mas Didin ini 10 kali ya melakukan ritual. Ini masih dikisahkan yang ketiga lah ya. Nanti part yang keduanya lah yang dikisahkan lagi Mas Didin ya. Iya sih. Siap Bang. Ya gitulah Ya, sobat. ya. Nanti selanjutnya part yang kedua nanti Mas Didin ini biar mengisahkan yang keempat sampai yang ke-10. Karena Mas Didin ini penjelajah, karena beliau hobi untuk mencari jenis pesugihan. Karena beliau juga punya ketekatan kalau nggak berhasil tetap mencari. Iya, gitu. Masya Allah. Ya gitulah sobat. Kisah dari Mas Didin. Kita tutup dulu Mas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.